Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tanah Jawa itu sangat mengerikan, sangat membahayakan saudara Budiman. Pertama yang sangat membahayakan itu pondok pesantren. Itu bukan pondok pesantren, pondoknya iblis. Tempat sarangnya iblis pondok pesantren utara dari golongan hitam dan merah. Makanya tanah Jawa itu kekacauan yang ada kacau. Orang-orang Jawa itu sangat membahayakan orang luar Jawa. Kehancuran orang luar Jawa ini ya kedatangan orang-orang pondok pesantren di tanah Jawa. Contoh mutlak tuh orang-orang IKN itu udah semuanya dajjal. Nanti kita coba ya yang namanya Mamati. Itu yang orang-orang IKN itu kan keluar-keluar katanya membuka pengobatan spiritual, pengobatan massal dikomandoi sama Panglima Hendroyono, dia yang ngomong. Padahal dajjal yang di raganya Hendroyono itu enggak seperti yang buat virus dan stroke ini kan orang-orang. Hendroyono Harjito mengatasnamakan orang spiritual. Kalau yang lain mengatasnamakan agama Islam. Licik lah, tipu daya dajjal. Makanya orang-orang yang buat channel Satrop ini itu sekarang ini dikuasai dajjal. Sama seperti yang gembar-gembar Imam Mahdi itu juga dajjal. Jadi sekarang ini yang bisa membumi hanguskan orang-orang itu ya orang-orangnya Parois, yang mau mengikuti Parois. Tinggal mana nanti yang akan terjadi, zaman Ela-Elo atau zaman Mas. Kalau zaman Mas kita pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa ini, itu tergantung sama Bunda MC. Tapi kalau zaman Ela-Elo berarti kaum laki-lakinya akan mati. Ini aku lihat di TikTok nih. Aku lihat di TikTok itu perempuan-perempuan ini pada pede. Dia janda nggak mau nikah. Kenapa? Karena untuk latihan sama anak-anak konda. Untuk latihan, itu namanya seks bebas. Jadi anak konda ini tadi, dajjal ini tadi, anak kecil itu kalau anak beranak mereka yang kita bilang, yang dibilang PKI udah dimasukkan itu, baru lahir ini dajjalnya itu udah dimasukkan ke anak-anak. Makanya ayo sama-sama kita hancurkan orang itu. Terutama kita tanah Jawa, kita bumi hanguskan dulu tanah Jawa. Kita serang dulu tanah Jawa dari luar Jawa. Orang Jawa yang mau ikut perang sama Satrap yang mau ada Malaysia, mari kita hancurkan tanah Jawa. Kalau kita hancurkan maksiat, kita bumi hanguskan orang-orang IKN, contoh IKN Guru Ridwan Lokajaya yang selalu nyebut-nyebut hadis, kita hancurkan. Pendusta semua kan orang IKN. Mana yang Pak Muhammad itu? Tenang aja, tinggal sebentar lagi, tenang aja. Kan itu nol, nggak bisa kan? Malu pergi. Ada yang katanya SP di Kalimantan. Terus lagi Pendeta Ferry katanya mau bagi-bagi duit, mana? Ya itu dajjal. Harjito, ya kan, jadi narasumber Dukun Harjito ngomong apa?
nanti ini gini. Dia cukun cabul. Jadi narasumbernya SP Dajjal kali. SP-nya Harjito kan itu. Yang di Jawa Tengah itu yang hayalan gaib. Hayalan gaib itu. Makanya ditegur sama Pak Ros. Kamu itu manusia beragama tak bertuhan. Tuhanmu itu dukun gaib, tapi sudah mudah. Kalau ada orang sakit nggak bisa dapat dokter, larinya nggak sama Allah, Tuhan Allahnya, tapi sama dukun gaib, tapi sudah mudah. Nah sekarang wajib kita rasakan. Belum diapa-apain sama Pak Res, baru ditegur. Ini dari semalam udah dipikir nih sama Pak Res. Channel IKN tak serang sekarang bubar apa enggak ya? Tak serang sekarang bubar apa enggak? Nah, coba dulu yang di Semarang ini yang namanya Winarti. 2 hari yang lalu anaknya kan di pondok pesantren yang namanya Winarti. Tapi kurasa anaknya pun udah sakit itu. Sakit juga itu anaknya di pondok pesantren. Udah mulai panas saraf kita. Digorang sekaligus yang gauli istri Pak Res namanya Wiwin Winarti. Istri di alam gaib, di alam nyata orang lain. Jadi yang namanya Wiwin Winarti itu kena jebak. Dia main TikTok kesem-sem sama Pak Res, langsung dikunci. Kalau di mata Allah memang dia istri. Dia istri kalau dalam kita. Jadi sekarang ini Pak Res jadi dalang, istri Pak Res yang namanya Wiwin Winarti ini jadi wayangnya. Ya itu yang nanti kalau udah mati semua orang-orang itu, ya kan baru kalah ini hilang, mungkin seperti itu. Wih semalam royok banyak itu ketawa nyungsep sendiri. Nah, ini satu lagi, ini Dajjal anak muda kecil kan. Mau coba memindahkan kayak pengajar orang kita di perempat di sini. Dukunnya udah nggak kuat, udah lemes, udah nyungsep dukunnya. Udah dibilang ilmunya Satrio Penyingit Muhammad Rais itu bagaikan Gunung Semeru susun 1000. Tak persilahkan orang seluruh tanah Jawa ini loh nyerang Satrio Penyingit Muhammad Rais. Tak persilahkan. Mau kaji diri sifat 20, ilmu putih, mau kodam macan, ya kan, mau keris, mau apa, serangan sama Pak Rais. Enggak apa-apa. Udah kurasa udah sering nggak begini. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat serangkan semua. Nah ini untuk kali ini channel IKN Kesatria ini yang namanya Satria Diantara ini udah berkali-kali dinasihat. Kita lihat nanti dia mandi tobat, ikut-ikutan mandi tobat, ibarat dia nanti makan apemnya Mama Tini. Kalau itu kan Satria Diantara itu kemarin suka tuh apemnya Mama Tini, ya kan? Makanya dia ngomandoi, dikomandoi channel IKN itu yang namanya Satria Diantara jadi komando. Kalau bisa nerawang untuk sendiri aja, nah itu mah penerawangan ini tadi Dajjal anak buah Fir'aun. Paling nggak nerawang tapi Pak menggunakan naluri. Bahasa tubuh kita ini bisa dibaca. Tubuh itu bisa dibaca. Itu namanya bahasa tubuh. Mulut ini ngomong, ini bisa dibaca. Ini yang ngomong ke sukma sejati, malaikatnya atau makhluk lain. Bisa diketahui. Sukma sejati kita ini nggak bisa ditipu. Makanya tadi yang punya channel IKN, Tin Mamat ini nanti tak kunci dulu. Jangan, Mamat ini jangan Pak Res.
Intani saja. Paris kan tahu. Karena kalian itu sudah menyesatkan umat manusia, orang-orang awam, muda-muda dajjal, kalian harus dikasih pelajaran. Kalian gembar-gembor di media mau menolong orang pengobatan spiritual, pengobatan apa namanya, pengobatan gratis, pengobatan massal. Dia yang buat penyakit, dia yang mengobati. Nah sekarang dia mau udah bilang kayak gitu, kita buat penyakit penghancur alam vital. Bisa nggak dia ngobati? Selain Pak Rois, jangan kalau kalian nguji barang kemaluan perempuan, jangan sekali-sekali kalian ngomong. Pakari dulu otak kalian supaya nggak bisa dibaca pikiran. Karena iblis atau dajjal ini tadi mampu membaca pikiran kita. Itu orang-orang yang kaya. Buat pagar diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi cuci, aku minta sama Allah. Jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah baru zikirnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai benar-benar kuat. Habis itu dilapis lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi cuci, aku minta sama ya Allah, hancur robohlah otak dan urap saraf seluruh makhlukmu yang berani membaca pikiran. Al-Fatihah sama ditirakati di sini. Nih, istri Pak Rois dalam pagi ini aja, dari pagi tadi sampai siang ini udah 3 orang. 3 kali hubungan badan, 4 kali malah sama sekarang. Nah, belum tadi malam, belum malam. Yang namanya begini. Berarti nanti kalau ditambah ini kan belum mati nih, laki-laki itu belum mati, mungkin sekarat, kan mungkin sekarat, belum mati. Jadi anak-anak konda ini nanti habis. Sama yang di Pekanbaru, preman-preman anak-anak konda itu aku tengok udah satu persatu hilang. Jadi nanti di Semarang juga seperti itu. Kita lihat itu, kita pantau. Ya pura-pura ngobat. Jadi anak-anak konda ini walaupun anak-anak muda itu ya bisa. Yang bikin kekacauan buat maksiat ini tadi dari dulu sampai sekarang nih ya. Makanya kalau di Pontianak ada yang tanpa Pak Rois, ya kan, tanpa Pak Rois ngajari di media, yang di Pontianak udah ada yang bisa membuat gaib penghancuran vital, udah ada. Cuman kurang kuat. Ya, kalau ada orang Kalimantan yang buat gaib penghancuran vital itu, yang orang di Pontianak ini ditambahin lagi tuh ya, ditambahin lagi. Belum kuat itu. Belum mati. Sakit udah, tapi belum mati. Laki-laki itu belum mati. Cuman sakit, menderita. Kalau bisa jangan menderita, kasihan. Yang menderita ini orang-orang kalau dajjal, anak konda itu nggak apa-apa menderita. Kalau orang awam biar langsung mati, kasihan. Kalau orang awam sempat gauli kan, dia tersiksa nanti. Makanya kaum laki-laki berbuat maksiat, dosanya membunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak ini air mani bukan air susu. Saya tak bilang sama orang-orang IKN itu udah mutlak 90% dirasa aja. Makanya orang IKN itu udah membawa. Ya itu orang-orang yang buat penyakit virus dan stroke ini ya orang-orang IKN itu contoh mutlak. Yang enggak paling Intanista, cuma beberapa aja ya, Mas Eko. Mas
Samsul bukan orang IKN. Biarkan dia manggung, merasa pede, merasa biarkan. Makanya orang itu sengaja menjatuhkan Satrio Piningit yang asli, dan dia akan memunculkan SP mereka menduduki Istana Negara. Nah, nanti Istana Negara dimasuki orang itu ya hancur. Keraton aja hancur. Hancurnya keraton itu kan dimasuki Wali Songo tuh. Makanya bangkrut langsung, hancur. Keraton itu suci. Bikinnya orang Muslim sekarang ini suci-suci. Muslim bejat itu. Kiai bejat semua. Tanah Jawa. Nggak ada yang benar sama sekali. Kiai Tanah Jawa. Satu pun nggak ada yang benar. Yang benar paling cuman ya dia kiai tapi cuman bisa baca tulisan Arab tapi nggak ngamal-ngamalkan yang aneh-aneh. Makanya agama Islam yang sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Agama yang Islam yang sekarang ini sangat membahayakan umat manusia, terutama pondok pesantren. Makanya kiai dulu zamannya Pak Soeharto dulu kan dimasukkan karung, itulah yang dibilang kiai. Sampai Mas Pendi PC dulu zaman 80-an enak. Ya enak ini. Karena PKI enggak ada. PKI ini ya orang-orang pondok pesantren itu. Ya orang-orangnya IKN yang sebagai contoh di media kan IKN. IKN, Lokajaya. Jadi orang-orang yang buat channel Satrio Piningit itu dia mutar-mutar ya kayak gitu terus nanti. Makanya mari umatnya Satrio Piningit kita bumi hanguskan. Yang mau dibunuh secara langsung bismillahirrahmanirrahim, Allah aku niat mandi suci, aku minta sama Allah hancurkanlah titik-titik siapa namanya, jantung, paru, otak, apa aja kalian minta cukup baca doa tirakat, selamat tirakat, zikir, bismillah. Nggak ada penangkalnya, itu namanya di hadapan semua. Penangkalnya cuma mandi bunga. Kalau kerajaan langitnya Pak Wes sudah dibuka, itu pun dari MC Maya Karya. Kalau enggak juga enggak terbuka. Nah, itu miliknya Pak Wes, punya Pak Wes seorang. Rupanya lawannya Pak Rois ini Sang Yang Cakra Nirwana rupanya. Islam kerasukan. Dia aja nggak ngerti. Sang Yang Nirwana ini tadi nggak ngerti. Kayak mana kok bisa ada langit berlapis-lapis nggak ngerti. Ngobati pun dia nggak bisa. Nih, ajalnya nembak aku. Dikit ini. Ini yang namanya digigit semut mati. Ya ini yang mau kita habiskan. Ini menyusup pada tubuh manusia. Panas. Ya ini musuh. Makanya disuruh kalian tak suruh sama aku minta perlindungan. Nah nanti kalau kalian itu diserang panas. Ini kan yang namanya digigit semut. Ini dibangkitkan dari jin kafir ini sebenarnya itu bisa dibilang gitu. Ditimbul atau iblis, panas juga iblis sama. Jadi kalau iblis itu kan kalau kita jabut dari tubuh manusia itu berambut api dia. Yang membuat kejahatan ini tadi ya ini yang menciptakan kitab-kitab segala kitab itu ya makhluk ini menyusup ke dalam tubuh manusia. Makanya mana nanti yang akan terjadi, zaman emas atau zaman lain. Kalau zaman emas memang seluruh negara di luar sana itu nanti habis, tetap mati. Seluruh negara itu nanti habis bom-boman. Nah sementara orang Indonesia nanti pasti perang maksiat. Nah pengikutnya Satrio Piningit ini nanti yang tahu channelnya Satrio Piningit orang-orang yang sakit hati karena istrinya ini dibawa lari sama laki-laki dajjal ini. Nanti terjadinya seperti itu. Istrinya kabur, dikunci, menghabiskan laki-laki. Seperti itu nanti. Jadi sekarang ini yang akan ikut bertarung sama Pak Aros ini orang-orang yang sakit hati nanti.
karena istrinya dibawa kabur sama laki-laki Dajjal. Makanya kalau di ilmu kejawen udah lumpengnya endang itu ya sama iblis itu. Itu secara dukun endang, kalau dukun Jawa itu dibilang endang. Makanya istri Pak Rois itu dua-duanya yang Siti Rahayu sama Wiwinat itu dibilang endang. Makanya istri Pak Rois itu semua akan menghabiskan endang-endang itu. Kalau istrinya Pak Rois yang namanya Siti Rahayu ini anaknya udah masuk rumah sakit, udah masuk operasi. Biarin aja, mati juga daripada raganya dihuni Dajjal kan. Winarti itu juga kerasukan Dajjal itu. Makanya dia kalau nggak bisa digauli hancur alas vitalnya kan, nggak punya kepuasan kayak gitu. Kalau udah dipasang kayak gitu minta hubungan badan, mintanya kawin karena gatang. Barangnya ini gatang, kemaluannya itu gatang. Jadi Pak itu nggak puas sampai terong yang dimasukkan. Kan Pak sudah bilang terong nanti gantinya kalau kamu udah ketahuan siapa yang gauli kau mati, siapa yang gauli mati itu terong ganti. Karena itu pun kalau nggak dicabut Dajjal berubah-ubah, entah balik lagi sama Pak Res apa enggak, saya juga nggak tahu. Karena Pak Res nggak mau nundukkan, nggak mau ngapain. Pak Res cuma titip kayak penghancur alat vital itu. Pak Res sudah ditimpu mentah-mentah. Dipikirnya nggak bisa nerawang, nggak bisa kebatinan. Batin Pak Res ini nggak ngerti tingkah ulah orang itu. Kayak IKM Hendro Yono itu nyerang istri Pak Res, pikirnya Pak Res nggak tahu. Tini nyerang istri Pak Res, pikirnya Pak Res nggak tahu. Makanya Pak Res cuma pura-pura bodoh aja. Kasihan. Tapi tetap namanya hutang malu bayar malu, hutang wirang bayar wirang, hutang pati bayar pati, ya nanti tetap bisa. Nggak bisa. Satria di antara pun diangkat tangan Pak Res, nggak mau nolong dia. Kalau dia nggak mau melawan, nggak mau ikut perang, dia juga nggak akan masuk. Walaupun leluhurnya Satria di antara datang sama Pak Res, mau diajar sama Pak Res, jangan, itu kawan. Kalau dia sendiri sekali dua kali diperingati nggak mau, dia melawan, tetap dia ditundukkan. Dajjal ini tadi padahal udah disuruh buat pagar diri, dia nggak mau. Iya. Karena kepala Satria Muhammad ini pun bijak-bijak juga sama Satria di antara. Makanya kalau Satria di antara nanti sempat pecah alat vitalnya, biarkan aja dia mati. Berarti dia nggak masuk. Kayak mana mau jadi orang amanah kalau dia aja nggak bisa ngelawan serangan gaib dari musuhnya. Akhirnya dia dirumuskan yang lain. Akhirnya jadi binatang. Ini yang sangat membahayakan.